Baik, Pak. Makasih banyak. Sama-sama Mutiara. Semua yang dilakukan dan dikasih Sandra ini sama sekali nggak bisa bikin aku merasa bahagia. Sandra, sebentar ya, saya harus angkat telepon. Halo Mutiara? Bu Rianti, maaf saya mengganggu waktunya. Saya tadi udah ngomongin soal beasiswa ke Pak Farid dan Dia udah jujur kalau emang ibu yang biayain kuliah saya. karena ibu sedang ngebiayain saya nggak bisa diem aja, Bu. Saya akan ganti uang ibu, tapi Mungkin nggak langsung ya, Bu. Saya cicil pelan-pelan, aman kan? gak usah Mutiara. Maksud Bu Rianti? Kamu gak usah ngembalin uang saya, apalagi kamu cicil. Uang yang saya keluarin untuk beasiswa kuliah kamu sama sekali gak perlu ganti ke saya. Jadi ternyata kamu yang membiayai beasiswa Mutiara. Aku Jawab. Itu artinya, uang yang aku kasih ke kamu untuk membiayai kuliah anak yang tidak tahu asal-usulnya dan selalu membawa masalah di keluarga ini. Bagus ya. Bagus. Aku capek-capek cari uang, cari kerja buat kamu, buat anak-anak. Tapi apa? Kamu kasih cuma-cuma sama mantan ART itu. Ternyata ini waktu yang sangat tepat. Kamu melakukan kesalahan, melakukan kebohongan besar yang aku baru tahu. Ambil. apa itu, Mas? Kamu tanda tangan. Ini surat gugatan pisah.
Berkali-kali aku memikirkan itu. Dan ternyata, aku yakin 100% aku itu ingin pisah sama kamu. Dan aku yakin kalau kita berdua bisa. Aku gak salah dengar. Yanti dan Pak Aditya mau pisah. Marva pasti masih dalam suasana berkabung. Aku bisa nemenin dia dulu malam ini. Enggak, ini nggak boleh terjadi. Bu Rianti sama Pak Aditya nggak boleh pisah. Apalagi kalau ini cuma gara-gara aku. Kalau Mas Kenzo tahu semua ini, pasti dia bakal marah besar dan benci sama aku. Aku udah kasih tahu Mas Kenzo duluan. Halo, assalamualaikum Mutiara. Waalaikumsalam. Mas Kenzo di mana? Saya lagi di rumahnya Marva habis nganterin Bu Cynthia ke bandara. Kamu kenapa nangis Mutiara? Ada masalah? Gini Mas, saya tadi dengar kalau Pak Aditya dan Bu Rianti akan pisah. Pak Aditya yang gugat Bu Rianti. Astagfirullahaladzim, kamu dengar dari mana Mutiara? Tadi saya lagi teleponan sama Bu Rianti dan kayaknya Pak Aditya ngedengar obrolan saya sama Bu Rianti di telepon. Makanya Pak Aditya jadi marah. Terus apa yang mereka omongin? Saya tahu kalau ternyata selama ini yang ngebiayain kuliah saya itu Bu Rianti. Saya bukan dapat beasiswa dari kampus. Jadi tadi saya nelfon Bu Rianti untuk bilang saya mau ngembaliin uangnya. Tapi bakalan saya cicil. Dan kayaknya Pak Aditya nggak sengaja ngedengar itu. Jadinya Pak Aditya marah banget dan ngegugat Bu Rianti. Ya Allah. Mas kan saya minta tolong ya Mas. Jangan sampai Bu Rianti sama Pak Aditya pisah cuma gara-gara saya. Mas, saya bakalan ke rumah Mas Kenzo sekarang. Saya bakalan pesen ojol, ya? Halo, Mutiara. Udah dimatiin lagi teleponnya. Enggak, Mas. Mas, aku mohon. Mas, aku nggak mau pisah sama kamu. Mas, aku mohon, Mas. Kalau dari awal kamu itu menghargai aku dan tidak ada kebohongan kecil sedikit pun, ini semua tidak akan pernah terjadi. Kurang apa? Aku itu menghargai kamu selama ini. Aku sudah memaafkan kamu dengan kebohongan kecil, aku maafkan. Bahkan dengan kebohongan besar yang kamu tega melakukan sama aku maafkan juga. Mas. Tapi apa ini semuanya? Percuma. Masih banyak kebohongan lagi. Mas, aku... Stop. Aku sudah muak dengan kebohongan kamu. Setelah kamu membohongi aku, kalau Kenzo bukan anak kandung kamu membohongi aku kalau anak perempuan itu sudah meninggal. Selain itu, kamu malah membiayai mantan ART itu.
Jadi mama biayain kuliahnya Mutiara.